Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Amelia dari jurusan Manajemen kelas K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mat far'i. Next. Mat far'i pengertiannya, mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i menurut bahasa artinya cabang. Mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Macam-macam mat far'i itu ada 4. Yang pertama, mat far'i hamzah. Mat far'i dikarenakan hamzah dibagi menjadi 4, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Yang kedua, mat far'i dikarenakan sukun dibagi menjadi 2, yaitu mat layin atau mat lin, kemudian mat lazim mukhafaf kilmi. Yang ketiga, mat far'i dikarenakan tasydid dibagi menjadi 4, yaitu mat lazim musaqal kilmi, mat lazim musaqal harfi, mat lazim musyabba, dan mat farqi. Kemudian yang keempat, mat far'i dikarenakan waqaf dibagi menjadi 2, yaitu mat arid li sukun dan mat iwad. Next. Nah, di sini ada mat wajib mutasil dari mat far'i hamzah. Mat wajib mutasil, mat artinya panjang, wajib berarti harus, dan mutasil berarti bersambung. Hukum dari bacaan mat wajib mutasil yaitu apabila huruf hijaiyah, mat tabi'i, alif, wawu, dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah yang berharokat fathah, kasroh, serta domah, mat wajib mutasil yaitu huruf mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau bersambung. Cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat, dan ketika berhenti boleh membacanya dengan 6 harokat. Contohnya, sawaun, ja'a. Next. Yang kedua dari mat far'i hamzah ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil secara bahasa adalah mat artinya panjang, jaiz boleh, dan munfasil berarti berpisah atau di luar kata, yakni antara huruf mat dengan hamzah berada pada kata yang berbeda. Mat jaiz munfasil terjadi ketika ada huruf mat tabi'i yaitu alif, wawu, dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah alif yang berharokat fathah, kasroh, serta domah. Cara membacanya dipanjangkan 4-5 harokat. Contohnya, yada abi ma'agna la a'budu alladzi at'amahum. Next. Yang ketiga ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah terjadi apabila hak domir bertemu dengan hamzah yang berharokat dan harus didahului dengan huruf berharokat. Cara membaca mat silah tawilah adalah dengan memanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif, termasuk pada hak domir yang berharokat domah maupun kasroh. Contohnya, malahu ahladah, maluhu idza taradda, min dunihi alihatan. Next. Terakhir dari mat far'i hamzah ada mat badal. Mat badal adalah bacaan panjang yang diubah karena ada hamzah bertemu dengan mat. Cara membaca mat badal seperti layaknya mat tabi'i. Hukumnya, apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan huruf mat, bacaan mat itu berasal dari hamzah, sukun, atau mati, kemudian huruf hamzah itu diubah dan diganti dengan alif, wawu, atau ya. Mat badal dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, yang mulanya a'damu dibaca jadi adamu. Yang mulanya a'hudu dibaca jadi ahudu. Next. Kemudian ada mat layin. Mat layin terjadi apabila ada waw atau ya mati yang diawali oleh huruf fathah dan diwakafkan. Bila tidak diwakafkan, maka tidak terjadi mat layin. Panjang bacaan dari mat layin boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Contohnya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif.
Di sini ada huruf ya mati yang sebelumnya didahului dengan huruf shad berharokat fathah. Contoh yang kedua, wa amanahum min khauf. Di sini terdapat huruf waw mati yang didahului dengan huruf kha berharokat fathah. Next. Kemudian terdapat mat lazim mukhafaf kilmi. Secara bahasa, mukhafaf berarti ringan, sedangkan kilmi adalah kalimat. Mukhafaf kilmi adalah apabila huruf mat bertemu huruf mati atau sukun dalam satu kalimat. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contohnya al, ana, waq. Al, ana, waqad, kuntum. Kemudian al, ana, waqad, asoita. Next. Kemudian mat far'i tasydid ada mat lazim musaqal kilmi. Mat lazim musaqal kilmi yaitu mat yang berarti panjang, lazim berarti pasti, musaqal artinya diberatkan, dan kilmi adalah kalimat. Secara istilah, mat lazim musaqal kilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat bertemu dengan tasydid di dalam satu lafal. Dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan suaranya diberatkan karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dalam satu kata. Contohnya, allazi hajja Ibrahim faman hajjaka waladdallin. Next. Kemudian ada mat lazim musaqal harfi. Menurut istilah arti, mat lazim musaqal harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diberatkan. Hukum bacaan disebut dengan mat lazim musaqal harfi apabila terdapat huruf hijaiyah di awal surah yang terdiri dari satu huruf ataupun lebih. Dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, kaf, ha, ya, ain, sod. Kemudian to, si, mim. Next. Kemudian ada mat lazim musyabba. Mat lazim musyabba yaitu terdapat huruf pada permulaan surat yang jumlahnya 3. Huruf yang di tengah berupa mat dan huruf ketiga berupa huruf mati. Cara membaca bacaan mat musyabba yaitu dibaca panjang sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Huruf mat lazim musyabba kebanyakan terdapat pada permulaan surat atau awal surat. Huruf mat lazim musyabba ini berjumlah 8 yang terkumpul dalam lafaz naqsu asalakum, yaitu terdapat huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contohnya, nun, qaf, yasin. Next. Kemudian ada mat farqi. Mat menurut bahasa adalah panjang, sedangkan farqi artinya memisahkan. Jadi mat farqi menurut istilah bacaan panjang yang terjadi karena terdapat mat badal yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Cara membacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, Qul adzakaraini Allahu khairu amma yusyrikun. Next. Kemudian di mat far'i waqaf terdapat mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah mat yang dibaca panjang dikarenakan huruf mat bertemu dengan sukun karena terdapat waqaf pada akhir ayat Al-Qur'an. Apabila bacaan tersebut tidak diwaqafkan akan menjadi mat tabi'i. Cara membaca hukum mat arid li sukun ini ada 3 cara. Yang pertama, lebih utama dibaca dengan 3 alif atau 6 harokat, dibaca sedang dengan 2 alif atau 4 harokat, dan dibaca pendek, yaitu dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, Malikin Nas,
Rabbil alamin. Next. Yang terakhir ada mad iwad. Mad iwad adalah mad yang terjadi disebabkan oleh pergantian harokat fathah atau fathatain menjadi alif seperti mad tabi'i karena diwakafkan, atau diartikan dengan berhentinya bacaan pada tanwin fathah atau fathatain di akhir kalimat. Bacaan mad iwad dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya, kathiron wa nisaan. Alan nari huda. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan yang saya presentasikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.